Selamat pagi teman-teman, hari ini hari Minggu, waktu kita untuk bersekolah minggu kembali. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya yakin kita semua baik dan semangat untuk beribadah hari ini. Yuk bersama-sama kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau telah memberkati kami untuk beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, biar kita semangat memuji Tuhan, saya mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan bersukacita. Iya, benar teman-teman, kita naikkan pujian Happy Ya. Pujian Tuhan, puji Tuhan ya teman-teman, hari ini kita bersukacita. Setiap hari kita dilindungi Tuhan, diberi kekuatan, diberi kehidupan sehingga kita bisa memuji nama Tuhan. Benar sekali Novan, karena kasih Tuhan Yesus itu semua diberikan kepada kita. Yuk bersama kita pujikan setinggi-tingginya langit.
sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama membuka hati kita menerima firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, gimana sikap berdoa yang baik? Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu meskipun melalui online. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, berilah pengertian pada kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu boleh bertumbuh dan boleh berbuah, sehingga buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Iya, anak-anak, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini firman-Nya apa ya? Nah, firman-Nya Nah, bisa dibaca ya sayang ya? Iya. Diambil dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 26. Yohanes 4 ayat 5 sampai 26. Judulnya Pertobatan Perempuan Samaria. Oke, ayo kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Ya, semua sudah siap.
Sudah ketemu? Ya, Yohanes 4 ayat 5 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ayat yang ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ayat yang ke-12, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkaulah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ayat yang terakhir 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah membaca firman Tuhan. Pada saat itu ada seorang perempuan yang berdosa. Dosanya udah banyak, besar lah. Sehingga dia malu kalau ketemu orang-orang. Pasti dia akan diejek, pasti dia akan dihina. Apalagi ketemu perempuan-perempuan lain, pasti dia akan disingkirkan. Makanya anak-anak, kalau waktu itu setiap ngambil air, ada sumur-sumurnya Bapak Yakub yang dibuat oleh Bapak Yakub. Nah, itu untuk semua orang. Orang-orang tuh ngambilnya itu pagi-pagi. Para ibu-ibu itu pagi-pagi sudah ngambil air di sumur itu. Nah, karena perempuan ini takut ketemu orang-orang, dia ngambilnya enggak pagi, tetapi siang hari. Nah, ini gambarnya sumur. Anak-anak tentunya banyak yang belum tahu sumur itu apa. Sumur itulah tanah yang digali terus kasih pinggiran gini lah, seperti gambar ini. Terus itu tanah yang digali itu mengeluarkan air. Nah, orang ngambil air itu pakai timba. Kalau sekarang pasti kan anak-anak pakai di rumahnya pakai keran, tinggal puter sudah keluar. Tetapi saat itu kalau mencari air yang bersih harus mengambil di sumur. Nah, gambar sumur buatan Bapak Yakub. Oleh karena itu orang perempuan Samaria tadi, dia itu tidak ingin ketemu orang-orang lain, maka mengambilnya pada siang hari. Nah, suatu hari dia ngambil sudah jam 12 siang, berarti matahari betul-betul ada di tengah. Pada saat perempuan itu sampai di sumur Bapak Yakub ini, anak-anak, ternyata di situ ada Tuhan Yesus yang sedang beristirahat, karena Tuhan Yesus sudah lelah berjalan jauh mengajar dan murid-muridnya mencari makan. Nah, Tuhan Yesus sendirian. Tuhan Yesus tahu siapa yang datang saat itu. Siapa yang datang? Iya, pinter, seorang perempuan yang berdosa. Lalu Tuhan Yesus bilang pada perempuan yang berdosa tadi untuk meminta minum. Wow, perempuan tadi tentunya terkejut. Karena apa? Karena biasanya tidak ada yang mau menegur dia, karena dia adalah orang perempuan yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus meminta minum. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Berikan aku air itu supaya aku tidak haus ya. Karena Tuhan Yesus memang kehausan, maka Tuhan Yesus meminta air dari perempuan itu. Wow. Dalam hati perempuan itu, loh, saya kan orang berdosa, kok tidak bicara ya, kok ditegur lah. Lalu perempuan itu mengatakan, siapakah engkau? Aku kan orang berdosa. Masa kamu minta minum aku, minta air untuk minum dariku? Lah. Lalu anak-anak, Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tuhan Yesus justru ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Maka anak-anak,
perempuan itu tahu sebenarnya siapa Tuhan Yesus. Lah, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan Yesus adalah sebagai air kehidupan. Air kehidupan. Makanya anak-anak, orang perempuan itu bilang, kalau begitu berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan aku nggak usah datang ke sini lagi. Karena orang perempuan itu mengatakan dia minta air hidup dari Tuhan Yesus dan dia tidak ingin ke sini lagi, maka Tuhan mengatakan, baiklah, tetapi panggil suamimu ke sini, ya, suruh bawa sini. Woi, anak-anak, perempuan ini bingung karena apa? Karena dia merasa tidak punya suami. Maka dia menjawab, aku tidak punya suami. Betul katamu, memang kamu tidak punya suami, tetapi kamu punya suami. Tidak satu, tetapi ini, wow, berapa ini? Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Kan suaminya ada suami 5. Wow, luar biasa. Kalau di rumahmu kan papanya satu-satu semua, mama 1, papa 1. Kalau anak boleh 2, boleh 3. Lah, ini suaminya 5. Bahkan yang ada saat ini itu bukan suaminya, orang lain. Nah, maka anak-anak dapat dilihat bahwa orang itu betul-betul orang yang berdosa. Lah, apa kata orang tadi? Seperti yang Bu Nur katakan, iya, dia tidak punya suami. Maka anak-anak, Tuhan mengubah hati perempuan itu sehingga hati perempuan itu betul-betul menerima Tuhan dan dia betul-betul bertobat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum atau menghakimi, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan memberikan air kehidupan bagi kita, bagi orang tadi, bagi perempuan tadi, juga bagi kita. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita akan mengalami kelegaan. Demikian juga dengan orang yang berdosa tadi, dia juga kalau dia menerima Tuhan Yesus dan tinggal di dalam hatinya, di dalam Tuhan Yesus, maka hatinya merasa lega. Ada pemulihan karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga anak-anak perempuan tadi merasa tidak dihakimi, sehingga dia membuka diri dan dia betul-betul mengalami pemulihan. Karena apa? Karena dia sudah bertobat dan sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, setiap kita pasti ada punya cerita, ya. Pasti anak-anak juga pernah nakal. Ayo, siapa yang nggak pernah nakal? Oh, semua pasti, meskipun itu nakalnya sedikit atau kecil, tapi kalau kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, kita harus minta ampun, minta maaf. Kalau pada Tuhan kita minta ampun supaya Tuhan mengampuni. Misalnya anak-anak bicara bohong, misalnya, Vivi, tadi siang sudah tidur apa belum? Mama kan kerja. Terus dia bilang, aku tadi tidur mah. Padahal Vivi main-main.
Nah, itu namanya sudah bohong. Juga tidak boleh, harus minta maaf sama mama ya. Nggak boleh bohongin. Anak Tuhan nggak boleh bohong meskipun sekecil apapun, tetapi tidak boleh bohong. Ya, seperti Bunda katakan tadi, setiap kita pasti pernah berbohong. Oleh karena itu, kita nggak boleh menyembunyikan kesalahan, kebohongan kita. Ya, anak-anak, kita harus minta ampun atau kita bertobat kalau kita salah. Kenapa? Karena pertobatan dimulai dari pengakuan, yaitu penyesalan lalu menghasilkan perubahan. Jadi kita kalau berbuat salah harus bertobat. Bertobat ya sayangnya. Kalau kita berbuat salah, kita harus bertobat. Ya dengan cara kita mengakui dan menyesal. Kalau sudah menyesal, mengakui, nggak boleh berbuat lagi, nggak boleh mengulangi lagi, nggak boleh bohong lagi. Itulah teladan Tuhan Yesus. Jadi sahabat yang punya sahabat, kalau kita salah dengan sahabat atau sahabat salah dengan kita nggak usah menghukum. Kita bukan seorang yang suka menghukum, tapi memaafkan. Demikian juga dengan kita sudah salah sama Tuhan, dimaafkan. Firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan anak-anak. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita juga minta maaf. Tetapi kita juga harus mau berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Ya, semua adalah teman kita karena Tuhan mengasihi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita karena kita sudah diberi teladan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang yang salah atau menghukum orang yang salah, tapi kita memaafkan. Itulah firman-Nya. Biarlah firman boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak. Nah, untuk ayat hafalan, ini sayang. Nah, ayat hafalan dari Kisah Rasul 8 ayat 22. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan, bila pada pagi hari ini kami boleh merenungi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kepada kami supaya kami bisa mengampuni orang lain, dan kami juga minta ampun apabila kami melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai dan melindungi kami, selalu mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita, asalkan yang terbaik diiringi pujian beri syukur. Syukur,
terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah menyisihkan sedikit rezeki kami. Berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk gereja ini. Haleluya. Amin. Wah, nggak terasa ya ibadah kita sudah hampir selesai. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang firman Tuhan. Ya Rafa, hari ini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, tidak menghakimi tetapi mengasihi, yang menjadi sahabat bukan penghukuman. Iya Novan, kita belajar untuk berbeda dari yang lain di saat yang lain membuli. Yuk kita pujikan berani tampil beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya Tuhan, kami berterima kasih buat keberkahan sekolah minggu ini. Engkau telah memberkati beda ini dari awal hingga akhir. Berkati kegiatan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.